Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kusbedi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kasongan. Di sini saya akan memaparkan tentang ilmu kealamiahan dasar yang mengarah kepada keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya biosfer, siklus hidrolika, dan jaringan-jaringan kehidupan. Pertama, kita akan membahas tentang biosfer. Secara umum, tempat tata ruang muka bumi di mana makhluk hidup tumbuh dan berkembang secara optimal. Biosfer tersendiri dari lapisan atmosfer udara, litosfer batuan, dan hidrosfer air. Dan kita juga akan membahas tentang spesies. Spesies merupakan makhluk hidup dan fungsinya yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, atau dalam kata lain saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkelompok di mana makhluk hidup membentuk populasi secara berkelompok dari satu tipe, misalnya sekelompok cacing tanah. Masyarakat merupakan bagian dari spesies tipe khusus populasi, di mana kelompok ini selain mengadakan perkawinan antara anggota, juga memiliki struktur dan fungsi yang sama serta ketergantungan satu sama lain. Masyarakat insekta, laron, rayap, lebah madu, struktur yang disesuaikan sejak lahir. Masyarakat vibrata, kekuatan tubuh yang memiliki kekuatan penting seperti kera. Komunitas bisa disebut dengan biota, merupakan populasi lokal dari berbagai spesies. Contohnya, kolom dengan bermacam tumbuhan dan hewan, hutan dengan orang, tumbuhan dan hewan di dalamnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunitas yaitu aliran energi di dalam komunitas, siklus dan keseimbangan tergantung pada makan, reproduksi, proteksi, juga berhubungan dengan simbiosis, habitat komunitas, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk dengan lingkungannya. Tingkat organisasi makhluk hidup. Protoalama atau zat hidup dalam sel yang terdiri dari senyawa organik kompleks seperti protein, lemak, dan jenisnya. Sel adalah satuan organisme yang terdiri dari protoplasma, dan ini dari membran sel. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, seperti jaringan otot. Organ, yaitu suatu organisme dengan fungsi tertentu, seperti kaki hewan dan manusia, daun atau akar pada tumbuhan. Sistem organ adalah kerjasama yang struktural dan fungsional secara harmonis, saling melengkapi satu sama lain, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara daun dan batang pada tumbuhan. Organisme adalah makhluk hidup. Populasi adalah suatu kelompok makhluk hidup yang sejenis yang berkembang sekaligus hidup di suatu daerah tertentu, seperti populasi badak di ujung kulon. Kita akan lanjut membahas tentang faktor-faktor keberadaan flora dan fauna. Ya, secara umum kita tahu apa itu flora dan fauna. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberadaan flora dan fauna yaitu faktor penyebab. Penyebabnya itu satu, cuaca dan iklim. Klimatik, suhu, curah hujan, dan juga angin. 2. Keadaan tanah. Edafik, humus, tekstur, tingkatan kegemburan, air, dan kandungan udara. Relief atau ketinggian tempat yang mempengaruhi pola penyebaran matahari. 4. Manusia biotik yang dapat mengubah
bentang. Sarana penyebaran angin, misal biji-biji yang terbawa oleh angin, aliran air, tumbuhan atau biji-biji yang terbawa oleh aliran sungai. 3. Lahan misalnya adalah gerakan spesies di daratan. Manusia misalnya flora dan fauna yang pindah oleh manusia. Hambatan geografis. Faktor penghambatannya adalah bentang alam, merupakan samudera, padang pasir, sungai, dan pegunungan. Biologis, faktornya adalah habitat yang tidak sesuai dan tidak cocok lagi untuk memperlangsungkan hidup, tidak ada persediaannya makanan atau predator. Tanah, edafik. Faktornya karena ketersediaan unsur hara, udara, dan air. Asal-usul makhluk hidup. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul spontan karena adanya gaya hidup. Contohnya, cacing berasal dari tanah. Menurut teori biogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Contohnya, setiap kehidupan berasal dari telur belatung, berasal dari daging busuk. Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup merupakan pertukaran zat atau metabolisme zat yang masuk atau keluar. Memiliki irritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan. Memerlukan makanan atau nutrisi. Bergerak, tumbuh dan berkembang, melakukan reproduksi, melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Siklus hidrolika adalah bagian dari hidromekanika yang bergabungan dengan gerak. Siklus hidrolika ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu dapat memenuhi kebutuhan manusia, yaitu air, di mana makhluk hidup sangat memerlukan air, terutama manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jaringan-jaringan kehidupan adalah suatu hubungan yang saling ketergantungan satu sama yang lain antara spesies atau makhluk hidup yang berbeda jenis terjadi dalam peristiwa makan dan dimakan. Jaring-jaring terdiri dari rantai makanan yang peristiwa makanan dan dimakannya yang digambarkan secara skematis dengan bentuk garis lurus searah dengan tidak bercabang. Jaring-jaring makanan yaitu beberapa proses makanan dan dimakan yang saling berkaitan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Piramida makanan yaitu menggambarkan suatu perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Ya, perhatikan dari setiap rantai makanan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman. Terima kasih.